Nggih, Bu. Sebelumnya. Grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kelas ke-10 kali 2. Sehat semua kah? Iya. Alhamdulillah. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini sebelumnya kan cek kehadiran kalian lebih dahulu karena pelajaran bahasa Indonesia kan jam terakhir. Takutnya nanti udah ada keluar atau pulang tanpa itu ya. Cek dulu kehadirannya ya. Oke, yang pertama ada Aprilia Sri Astuti. Hadir Bu. Nur Yahya Adit. Hadir Bu. Hadir Bu. Firliana Marlita. Iya Mas. Hadir Bu, hadir. Oke. Prisma Naufaludin. Hadir, Bu. Hadir. Selvi Rahmawardani. Hadir Bu. Sri Handayani. Hadir Ibu. Beni. Hadir Bu. Tati Kusumawardani. Hadir Bu. Bahrudin. Adi. Mas Udin ada enggak ini ya? Izin ke kamar mandi kan. Oh, izin ke Tadi kamar izin mandi. ke kamar mandi. Ya, sudah lama atau baru saja ya? Baru Sudah saja. lama Bu. Nah, kok Sepertinya sekali. Kalian Mungkin dipanggil guru BK Bu. panggil guru BK. Ada apakah itu? Ada apakah? Tapi belum tentu kalau dipanggil ke BK itu bermasalah ya. Ya Mungkin ada Bu. Kemarin sesuatu bolos yang Bu, kemarin bolos. Wah, Berarti kemarin dipanggil bolos. RP2K itu Bu berarti. Yang terakhir lost Bu. Jam terakhir lost. Oke, ada Widi Legawati hadir tidak ini? Hadir Bu. Oke, hadir. Ini jumlahnya satu kelas 12 anak ya. Ada satu yang belum saya panggil. Ika Hindriyati kemana? Ada nggak ini ya Ika Hindriyati ya? Sakit Bu anaknya. Oh sakit. Surat izinnya ada? Ada. Ada. Oke. Baik. Jadi ada 11 anak yang hadir dan satu anak yang sakit ya. Mas Udin Baiklah. sudah kembali Bu. Oh Mas Udin sudah kembali. Mas Udin dari mana Mas Udin? Belum keluar lagi, Bu. Itu tuh kamu keluar Keluar masuk, malah keluar lagi. Mas Udin keluar masuk kelas terus Bu. Wah, Nggak itu harus ada penanganan lebih lanjut lagi. Iya. Harus diberitahu. Harus. Ketua kelas bisa di Kena diare kayaknya. Iya, boleh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Sampah itu harus dibuang kemana ya? Tempatnya Bu. Temannya. Sampah. Temannya Bu. Ke Adanya. temannya tidak boleh itu kalau sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kemarin dimasukkan ke laci meja Bu miliknya Mas Adit itu. Wah, Sama saya juga gitu ya. Bu, iseng sekali. Mas Dalas Bu. Mas Adit itu memang seperti Mas Udin Bu. Yang makan bareng dia, bungkusnya disuruh buang kita Bu. Mau makanannya bungkusnya nggak mau ya. Oke, cek dulu silakan kalian cek di meja, di laci, di bawah meja kursi kalian apakah ada sampah atau tidak. Silakan dicek terlebih dahulu, yuk. Karena jam terakhir pasti habis pada jajan. Ya Allah, banyak sekali Bu ini Bu. Ini saya Waduh, tapi itu jadinya banyak banget itu ya. Nah, Ini silakan bukan punya dibuang. saya Bu, ini punya Brandy Bu. Loh, itu tuh miliknya Oh, Mas punya Mbak Adit tadi Winnie. dikasih ke tempatku ya tak kasih ke tempatmu toh. Aku nggak mau. Mas nggak boleh itu ya. Oke, makan yang Mas. Saya sukanya- Silakan di- Saya sukanya mengumpulkan sampah Bu. Oh, sukanya mengumpulkan sampah, bukan mengumpulkan isinya. Iya.
Nggak mengumpulkan sampah, tapi tak buang di laci temen, Bu. Wah, tidak patut dicontoh itu, tidak patut dicontoh ya. Oke, silahkan yang ada sampahnya dibuang dulu ke tempat sampah ya. Karena apa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Dan juga kalau kelas kalian itu bersih, kalian dalam belajar akan lebih nyaman. Gitu ya. Sudah paham? Besok-besok lagi harus menjaga kebersihan kelas kalian. Paham? Paham, Bu. Oke. Kita flashback sebentar. Flashback itu apa sih? Ada yang tahu flashback? Kita mau flashback bentar. Nah, flashback. Mengingat kembali yang sudah terlewati masa lalu. Oh, mengingat masa lalu. Pentingkah, perlukah kita untuk mengingat masa lalu atau kita flashback? Ya kadang Tidak, Bu. tidak penting Tidak. untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran, benar sekali. Ibaratnya seperti kita naik sepeda motor, itu kadang-kadang ya kan harus lihat kanan sama lihat kiri untuk melihat ke belakang. Nah, tidak terus lihat ke depan. Nanti kalau lihat ke depan dari belakang ada yang nyelip, nah, kita sedikit mengingat pembelajaran yang lalu. Masih ingatkah siapa yang masih ingat pembelajaran yang lalu kemarin? Kita mempelajari tentang apa ya? Saya, Bu. Ya, Mbak Sri, coba Mbak Sri. Kemarin kita belajar tentang apa? Menganalisis struktur dan unsur kebahasaan biografi. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks biografi. Nah, struktur biografi itu terdiri dari apa saja ya? Ada berapa strukturnya coba? Masih ada yang ini tidak? Ada 3. Oke, Mbak Firly, coba disebutkan. Ya, ada 3 Pertama adalah struktur biografi. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga itu reorientasi. betul iya sekali. Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Kemudian ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu ada 4. Yang pertama itu ada kata ganti atau yang sering disebut dengan pronomina. Kemudian yang kedua ada kata kerja, yang ketiga ada kata sifat, dan keempat ada penanda urutan waktu. Nah, itu adalah pembelajaran kemarin. Mengapa kita menanyakan pembelajaran yang kemarin? Coba. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran hari ini, itu kaitannya mungkin ada yang tahu kaitannya hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar tentang apa? Menulis biografi, Bu. Iya, betul sekali Mbak Weni. Kita hari ini akan menulis teks biografi. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran menulis biografi, ada satu pernyataan yang ingin Ibu sampaikan. Didengarkan baik-baik ya. Raffi Ahmad adalah host yang sedang naik daun di Indonesia. Dia mengisi berbagai acara di layar televisi. Salah satunya acara yang adalah program musik dahsyat di RCTI. Kata dia. Nah, itu ada sering diulang kata dia, itu termasuk dalam unsur apa itu ya? Ada unsur kebahasaan tadi ada 4. Ada kata ganti, ada kata Pronomina. Iya, betul sekali Mbak Winnie. Ada pronomina. Udah Dapat 100. Nah, kalian harus aktif di kelas seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, pembelajaran hari ini adalah menulis teks biografi. Nah, tujuan pembelajarnya adalah itu. Kalian harus bisa menulis teks biografi. Sebelum ke materi, karena ini jam terakhir sepertinya kok sudah lesu, lemah, letih. Mbak Tati, apa itu Mbak Tati ya? Ini, Bu, mengingat-ingat pembelajarannya Ibu. Oh, sibuk makan apa sibuk mengingat-ingat kembali materi kemarin. Kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking sebentar. Iya, Bu. Ketika Bu Ika bilang tepuk 1, kalian tepuk tangan 1 kali. Kemudian kalau Ibu Ika bilang tepuk 2, kalian tepuk berapa kali? 2. 2, Bu. Oke, kita mulai ya. Kita coba mulai. Tepuk 1.
Tepuk dua. Konsentrasinya masih kurang. Tadi Brika bilang apa? Kalau Brika bilangnya apa? Tepuk satu, kalian tepuk. Kalau Brika bilang hanya dua, berarti kalian tepuk tidak? Tidak. Tidak. Oh, belum. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Tiga gini ya. Tiga itu gini. Benar banget, tiga itu gini. Oke, berarti konsentrasi kalian sudah balik lagi, sudah semangat lagi, sudah semangat belajar lagi. Ngengesan itu Bu, tidak sesuai speaking, Mas Adit. Oh, tidak sesuai speaking. Iya. Wah, jangan seperti itu. Enggak, jam terakhir harus semangat. Harus semangat ya, Mas. Adit, semangat lagi enggak? Semangat, Bu. Semangat, oke, kita semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua lagi biar kita tambah semangat. Otot tangannya biar rileks karena nanti kalian akan menggunakan tangan kalian untuk menulis. Ya, oke, silahkan Ibu akan menampilkan sebelum ke materi Ibu tampilkan sebuah video terlebih dahulu. Tampilkan tidak ya, dulu bisa diperhatikan anak-anak ya. Sudahkah terlihat di situ anak-anak? Belum, Bu. Belum terlihat ya? Belum. Waduh, seharusnya Sudah, Bu. ini ada. Oh, sudah, oke. Kalau videonya bisa diputarkan atau tidak ya, coba kita putar. Kita coba putar. Bisa terlihat tidak di sana ya? Terlihat, Bu. Ini Wah, itu favorit saya, Najwa Shihab. Saya kira saya. ada nggak? Ada suaranya nggak? Enggak ada, Suaranya Bu. nggak ya di sana? Nggak ada, Nggak Bu. ada. Oke, kalau nggak ada, tapi tulisannya bisa terlihat kan tidak? Tulisan dari biografinya Najwa ini. Ini saya memberikan contoh harusnya video. Kelihatan, Bu. Nah, oke, nggak apa kalau nggak ada suaranya bisa kalian cermati dan kalian baca itu ada tulisannya tentang biografi Najwa Shihab. Kita lanjutkan ya. Oh, maksudnya di JK itu saya JK asal ngambil tahap ya. Makasih ya, Assalamualaikum. Dari arah aku ini Mas. Kemudian ini Mas, mungkin keluar mandiri kamu belum. Dia mulai berpikiran sangat banyak itu dari beberapa tahun ini. Kamu mau gimana? Sampai datang sementara di sini.
Oke, nah itu tadi adalah salah satu contoh dari biografi yang ditampilkan melalui sebuah video. Jadi biografi itu tidak hanya ditulis melalui sebuah tulisan di kertas, tetapi juga bisa ditampilkan melalui dalam bentuk infografis, juga bisa dalam bentuk video juga bisa. Nah itu tadi adalah salah satu contohnya. Siapa yang kenal dengan Najwa Shihab dari biografi tersebut? Apa yang kalian peroleh, informasi apa yang bisa kalian peroleh? Coba siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Najwa Shihab. Ada yang berani menyampaikan? Mungkin Mbak Tati, Mbak Tati. Gimana, Bu? Najwa Shihab. Sudah pernah dengar Najwa Shihab? Ya, itu kembaran saya, Bu. Waduh. 11-12 ya sama Mbak Tati ya? Oke, Iya, itu Bu. adalah salah satu presenter yang terkenal di Indonesia. Ya. Mbak Tati yang versi makmur. Kan pesek. Ya. Tapi cerdasnya tetap sama ya Mbak Tati ya, sama Najwa Shihab ya. Nggak kalah, pokoknya 11-12. Nah, jadi Najwa Shihab ini adalah salah satu presenter yang di Indonesia yang terkenal juga ya, cerdas. Salah satu presenter yang bisa mewawancarai hampir semua presiden. Salah satunya mantan presiden yang sudah lengser, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, Susilo Bambang Yudhoyono. Salah kan ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, nah itu tadi salah satu contoh biografinya. Nanti pada akhirnya kalian itu bisa diharapkan untuk bisa membuat teks biografi seperti itu, tapi dalam bentuk tulisan saja. Itu ya. Bisa paham? Oke. Baik, Bu. Lanjut kalian untuk membuat teks biografi, kalian bisa melihat ini langkah-langkah untuk menyusun teks biografi itu langkahnya apa saja sih? Ini kita tampilkan lagi tentang langkah-langkah untuk menyusun teks biografi. Oke, sudah terlihat di sana? Belum, Bu. Belum. Oke, tunggu sebentar, mungkin ini terkendala sinyalnya ya. Jadi agak terlambat. Sudah, oke, di situ sudah ditampilkan langkah-langkah untuk menyusun. Nah, untuk menyusun teks biografi itu yang pertama adalah menentukan tokoh atau seseorang yang akan ditulis kisah hidupnya atau dibiografikan. Kemudian kalian kumpulkan informasi tentang tokoh tersebut. Nah, nanti dalam pengumpulan informasi tokoh ini kalian bisa menggunakan HP kalian. Nah, sekarang kan ke sekolah sudah diperbolehkan membawa HP nih. Nah, HP tidak hanya kalian gunakan untuk apa? Untuk chattingan dengan teman ataupun chattingan dengan siapa lagi ya? Talking mantan, Bu. Oh, dengan mantan. Oh, rahasia. Oke, selain itu yang cowok-cowok ini biasanya main game. Mas Adit main gamenya sampai jam berapa kalau malam ini ya? Jam 11, Bu.
Waduh, Mobile Legend, Bu. ya, Mobile Legend ya pasti itu sering-seringnya cowok itu main gamenya adalah Mobile Legend. Nah, kalau di sekolah saat ini kalian bisa menggunakan HP kalian untuk pembelajaran. Khusus untuk pembelajaran menyusun teks biografi ini bisa kalian gunakan untuk mencari informasi tokohnya. Informasi tokoh kalian bisa cari di YouTube. Nah, kalian bisa cari di YouTube ataupun cari di lamannya Google. Gitu. Kemudian selanjutnya, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data pendukung yang akurat. Nah, ini tadi yang seperti bisa sampaikan. Bisa kalian cari informasi lewat YouTube, dan kemudian bisa kalian cari dari laman Google-nya. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan dengan baik data dan informasi yang pantas dan tidak pantas untuk dituliskan dalam biografi. Nah, biasanya kalau kita cari informasi dari internet, itu pasti akan ditampilkan informasi yang baik dan juga informasi yang buruk. Nah, kalian harus bisa menyaring itu, memilah mana yang harus kalian tulis dan mana yang tidak harus kalian tulis. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalian membuat kerangka teks untuk membuat teks biografi. Setelah kalian mengumpulkan informasi, memilah informasi, kalian membuat kerangkanya, kerangka biografinya. Setelah itu kalian menuliskan, mengembangkan kerangka yang sudah kalian buat menjadi karangan atau teks biografi yang itu berdasarkan informasi yang kalian kumpulkan tadi melalui HP kalian. Nah, itulah tadi langkah-langkah untuk menyusun teks biografi. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kalian praktek langsung untuk membuat teks biografi. Mau ditanyakan? Kalau menulis teks biografi harus menggunakan bahasa dan kalimat yang efektif tidak? Iya harus, karena apa? Dalam menulis teks biografi itu informasinya kan informasi tokoh, informasi yang pasti atau sesuai dengan kenyataan. Nah, itu bahasanya itu harus bahasa yang efektif. Nah, nanti pada akhirnya penilaian kalian itu tidak hanya disesuaikan dengan informasi tokoh, tapi tata tulis kalian, kalimat yang digunakan sudah efektif belum, penulisannya EYD yang digunakan sudah betul belum. Nah, pemenuhan struktur biografi atau tidak itu juga harus diperhatikan. Jadi kalian harus memperhatikan strukturnya, mulai dari orientasi, peristiwa penting, dan juga orientasinya. Nah, kemudian unsur kebahasaannya juga harus ada dalam teks biografi itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Mbak Ceci sudah menanyakan itu untuk penilaian. Ada yang lain mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya, cukup. Oke, Ibu stop dulu ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian menyusun teks biografi yang kalian cari informasinya melalui laman YouTube boleh, dari internet, dari Google juga boleh. Nah, silahkan nanti kalian catat informasi pentingnya. Kemudian kalian buat kerangka, kemudian kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks biografi yang cukup. Gitu ya, sudah paham tugasnya? Sudah, Bu. Dan jangan lupa, harus ingat lagi. Dalam menulis teks biografi harus memperhatikan struktur yang seperti tadi ditanyakan Mbak Ceci. Strukturnya ada 3, ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Selain itu juga tata tulis kalian, penulisan EYD, huruf besar, tanda, terus kata penghubung. Nah, seperti itu harus diperhatikan dalam menulis teks itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, saya beri waktu berapa? 20 menit cukup ya? 20 menit untuk menulis tadi. Bu, tokohnya bebas ya, Bu? Apa Mbak Anissa? Tokohnya bebas ya, Bu? Iya, Siapa tokohnya aja? bebas. Silahkan kalian cari tokoh yang menurut kalian itu layak untuk dijadikan biografi, gitu ya. Nah, itu pengerjaannya sudah Ibu kirim LKPD lewat grup WA kalian. Silahkan kalian cermati itu cara pengerjaannya atau instruksinya ada di LKPD yang Ibu kirimkan lewat WA. Betul, silahkan diperhatikan dan kalian kerjakan dengan baik.
Oke, 20 menit kita mulai dari sekarang. Oke, 20 menit sudah selesai ya. Sudah waktunya habis, selesai semua? Sudah. Udah, Bu. Sudah selesai semua. Nanya Ibu minta salah satu siswa atau dua ya nanti untuk membacakan hasil tulisan kalian tentang teks biografi tentang tokoh yang kalian ingin bacakan biografi. Mungkin siapa yang mau membacakan? Saya, Bu, saya. Saya, Bu, Karyanya. Saya. Coba Mbak Sevi dulu, Mbak Sevi dulu silakan dibacakan hasil teks biografinya. Biografi yang saya tulis, Anggi Yudhisthira. Anggi Yudhisthira lahir di Medan pada 5 Mei 1987. Ia mengalami kehilangan pendengarannya menginjak usia 10 tahun akibat kesalahan penggunaan obat-obatan antibiotik saat terserang penyakit malaria. Kemudian kehidupan Yudhisthiranya, Anggi Yudhisthira umurnya 32 tahun, menjadi salah satu status yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu lalu. Anggi Yudhisthira adalah politikus Indonesia dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 ia diangkat menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. Ia lulus dari SMA 27. Kemudian Anggi melanjutkan kuliah jurusan Ilmu Komunikasi di London School of Public Relations Jakarta. Anggi Yudhisthira adalah politikus Indonesia dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pada 2019 ia diangkat menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. Ya, ini sudah sama saja, Bu, hanya itu saja. Oke, itu tadi ya. Saya, Bu. Ya, Mbak Anissa, itu Mbak Anissa tadi yang dijadikan subjek oleh Mbak Sevi adalah Anggi Yudhisthira. Itu adalah dia staf kepresidenan muda yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Gitu ya. Bagus Mbak Anissa. Dalam waktu 20 menit sudah bisa menulis teks biografi. Kita lanjut lagi untuk Mbak Anissa, coba di presentasikan coba Mbak Anissa teks biografinya. Saya tokohnya Ayu Kartika Dewi, Bu. Oke, Saya Ayu bacakan ya, Kartika Bu. Dewi. Ya, Ayu Kartika Dewi merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Ia juga mendapat gelar Magister Administrasi. Ayu Kartika Dewi sering dengan organisasi Sabang Merauke yang dibangun. Ayu Kartika Dewi juga aktif dalam organisasi yang berfokus pada pendidikan, perdamaian, dan lain-lain. Bu, bisa mendengar suara saya tidak ya, Bu? Bisa Mbak Baik. Anissa. Bisa dilanjutkan. Hilang ya? Oh, Mbak Anissa hilang tersental mungkin ya Mbak Anissa ya? Milik saya Ya. saja, Bu. Oh, Saya sudah Mbak jadi. Leni sudah jadi ya, Mbak Leni. Ya. Silakan, Mbak Leni. Saya menulis tentang B.J. Habibie, Bu. Oh, mungkin B.J. Habibie. Oke. B.J. Habibie lahir 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau Presiden ketiga Indonesia, memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pun pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya berasal dari Pare. Kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan terutama fisika sejak Habibie masih kecil. Beliau kuliah teknik mesin di ITB, Teknologi Bandung selama 6 bulan, kemudian melanjutkan pendidikan ke Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri, selama kuliah S1 dan S2, Habibie membiayai kuliahnya, yaitu
Habibie yang membiayai kuliahnya adalah ibunya, di mana Ibu Habibie menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung. Setelah suaminya, Ayah Habibie, berpulang. Selama beliau kuliah di Jerman, ia menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat. Untuk reorientasinya, Bu, setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yaitu Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962, Habibie melanjutkan program doktornya dengan istrinya dan tinggal bersama di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan menghidupi kebutuhan rumah tangga keduanya. Ngoten, Ibu. Ya, oke, beri tepuk tangan yang luar biasa ini untuk Mbak Weni sebagai penutup yang telah mepresentasikan hasil tulisannya atau produksi teks biografinya tentang B.J. Habibie. Ini Mbak Weni lengkap sekali itu ya. Strukturnya disampaikan, ya tepuk tangan buat kita semua untuk pembelajaran hari ini. Karena ini waktunya juga sudah mau berakhir, silahkan tugas kalian yang sudah kalian kerjakan di LKPD tadi tentang menyusun teks biografi kalian kumpulkan kepada kita, akan juga nilai dan pada pertemuan berikutnya akan juga bagikan hasil penilaian tentang teks biografi kalian. Nah, ketua kelas mohon untuk bisa dikumpulkan ya, Mas Krisma, dikumpulkan untuk tugas-tugasnya dari teman-temannya. Bu. Ya, oke. Sebelum pembelajaran ini berakhir, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba bisa disampaikan, mungkin ada yang bisa menyampaikan. Wah, Mbak Weni ini selalu pede untuk menyampaikan pendapatnya ya. Silakan Mbak Weni, dipersilakan. Ketika menulis sebuah teks biografi harus memperhatikan struktur dan bahasanya, Bu. Strukturnya ada 3. Kemudian untuk struktur unsur bahasanya ada 4. Ada pronomina, ada kata kerja, ada sifat, kemudian ada penanda urutan waktu, Ibu. Iya, betul sekali. Ya, kesimpulannya itu, jadi dalam menulis teks biografi harus memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Kita refleksi sebentar. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan yang paling disukai apa ya pada pembelajaran hari ini? Oke, bisa menulis teks biografi. Ada yang lain mungkin? Selain menyukai menulis, terus apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran kali ini? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Bagus. Jadi pembelajaran hari ini berhasil ya karena kalian sudah memahami tentang bagaimana cara menulis teks biografi. Untuk tugas di rumah, jangan lupa kalian mempelajari materi baru. Jadi pada pertemuan selanjutnya kalian akan mendapat pembelajaran tentang materi baru tentang puisi. Ya, kita akan bersastra. Nah, kalau pertemuan ini tentang bahasa, pertemuan berikutnya tentang sastra, ya. Kalian belajar tentang puisi. Silahkan kalian baca materi yang ada di buku paket kalian. Itu halaman 158 tentang unsur pembangun puisi. Nah, jangan lupa ya, karena pada pertemuan berikutnya kita akan menjawab tentang unsur puisi. Seberapa kalian sudah mempelajari materi itu ya, jangan lupa di rumah ya. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ingin pembelajaran jam terakhir nanti setelah doa untuk yang iket. Nah, hari ini yang iket siapa? Yang iket ada Mang Adit, Mas Udin, dan juga ada Mbak Wiji. Untuk nanti setelah kita doa bersama, jangan lupa untuk iket ya. Iket silakan menyapu, ditata meja kursinya agar pada saat pembelajaran besok kelas kalian sudah rapi dan bersih. Itu ya. Oke, silakan ketua kelas bisa dipimpin untuk doa bersama terlebih dahulu. Monggo Mas Risma juga silakan untuk memimpin doa untuk pulang. Baik teman-teman,
Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Lukman. Sampai berjumpa kembali di pertemuan minggu depan ya dengan materi baru, dengan materi puisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.